Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di tempat kita masing-masing. Dan biarlah di tengah-tengah kita beribadah, terimalah anugerah, berkat, cinta, kasih sayang Tuhan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, seluruh aspek keberadaan hidup kita. Firman Tuhan saya bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, dikatakan begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Supaya, kata firman Tuhan, waktu di mana kita hidupi sekarang jangan kita pergunakan menurut kehendak kita, keinginan kita manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana supaya kita bisa melakukan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan kehidupan. Yang pertama adalah hidup itu adalah pilihan. Harus sadar bahwa kita manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan kepada pilihan yang lain, keputusan kepada keputusan yang lain. Nah, oleh karena itu, karena diperhadapkan dengan pilihan kepada pilihan yang lain, mari sebagai umat Tuhan kita memilih yang baik, kita memilih yang benar. Kata firman Tuhan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, supaya kamu dan keturunanmu hidup, kata Alkitab. Pilih kehidupan, pilih kebenaran, tolak semua yang tidak benar, tolak semua yang berasal dari kuasa iblis, tolak semua yang berasal dari si jahat. Karena semua yang berasal dari si jahat mendatangkan kesengsaraan dan mendatangkan kebinasaan dan kematian. Pilih kehidupan, pilih berkat, dan pilih kebenaran. Yang kedua adalah hidup itu kesempatan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan atas hidup kita. Jangan sia-siakan. Isi hidup kita dengan semua yang berasal dari Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan beri. Karena selagi kita hidup, kesempatan masih ada. Tetapi ketika kita sudah dipanggil pulang, kesempatan untuk berbuat sesuatu tidak ada lagi. Oleh karena itu, mari kesempatan yang ada kita miliki sekarang. Mari kita lakukan semua yang benar, semua yang baik. Jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Yang ketiga, hidup itu harus jadi berkat. Dimanapun kita berada harus jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Dan itu dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Firman Tuhan catat, jadi saksi itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya menjadi berkat, menjadi saksi harus dimulai dari Yerusalem, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Jangan jadi batu sandungan. Ingat, jangan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Yang keempat, hidup itu singkat dan misteri. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita tidak tahu di mana kita akan dipanggil. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita ketika Tuhan panggil kita. Oleh karena itu harus kita persiapkan. Kematian itu misteri. Hari ini kita kuat, tapi itu bukan jaminan hidup kita akan panjang. Hari ini mungkin kita juga sakit, tapi itu bukan juga jadi patokan kita akan dipanggil pulang. Artinya hidup dan mati itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun kita bisa datang kapan saja yang namanya hari kematian. Makanya singkat dan misteri. Ya, oleh karena itu mari kita harus sadari ini dan jangan menyia-nyiakan. Isi hidup kita dengan semua yang benar. Yang terakhir, selagi kita hidup itu harus melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, kata melayani Tuhan, saudara tidak perlu jadi pendeta. Cukup jadi pelita saja. Saudara tidak perlu sekolah Alkitab. Kalau ada waktu sekolah Alkitab silakan, tapi tidak perlu dipaksakan. Cukup menjadi teladan dan menjadi berkat sehingga hidup kita hidup yang sama seperti Kristus. Harus melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, layanilah Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, mari layanilah Tuhan Yesus Kristus. 5 hal ini akan membawa kita untuk melakukan semua kehendak Allah.
keinginan kita diabaikan, semua kehendak Tuhan kita lakukan. Dan ketika kita lakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan catat, berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan Tuhan berikan atas hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, dan biarlah hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera, cinta Bapa jadi bagian atas hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya.